Halo, selamat datang kembali ke channel saya, Cheerful Little Duck. Nama saya Anissa, dan saya telah bekerja di dunia pendidikan selama beberapa tahun. Saya sendiri kuliah S1 Psikologi dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Channel ini saya buat untuk men-share informasi cara mendidik anak, sehingga channel ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang berinteraksi dengan anak. Contohnya seperti orang tua ataupun guru. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, ayo langsung kita mulai pembahasan kita kali ini. Topik pembahasan kita kali ini adalah 5 tips melatih otak kanan dan kiri anak. Nah, otak kanan itu sendiri kan berfungsi untuk mengatur emosinya, dan otak kiri berfungsi untuk mengambil keputusan logis. Jadi, agar anak dapat mengambil keputusan yang rasional dan baik, dibutuhkan kerjasama antara otak kanan yang mengatur emosi dan otak kiri yang mengatur informasi logis. Nah, jadi saya akan membahas 5 tips caranya untuk melatih otak kanan dan kiri anak, sehingga ke depannya semakin besar kemungkinan anak untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Tips pertama adalah menghubungkan otak kanan dan kiri. Nah, kita ambil contohnya seorang anak yang marah dan nangis karena tidak dibelikan mainan yang dia inginkan. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah ketika anak marah ataupun masih kesal, berikanlah jawaban sesuai dengan otak kanannya. Jadi, bisa menerima perasaan anak. Contohnya, dengan mengelus punggung anak dan sambil memeluknya ketika anak kesal dan sedih, terimalah perasaannya. Iya, saya ngerti kamu sedih karena tidak bisa dibelikan mainan. Terus lakukan sampai anak tenang. Namun, ketika anak benar-benar kesal dan marah, dan ketika kita mencoba mendekati anak malah ingin memukul kita, diamkan dulu anak sampai dia tenang sendiri. Setelah anak tenang, dapat dilanjutkan dengan menanggapi otak kirinya. Jadi, sekaranglah saatnya untuk memberikan penjelasan logis kenapa tidak bisa diberikan mainan. Contohnya bisa bilang, masalahnya ibu tidak punya uang, tapi kamu ingin sekali beli mainan. Ini masalah yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Cobalah berdiskusi dengan anak apa yang dapat dilakukan. Nah, saya sudah memposting cara berdiskusi dengan anak di video saya sebelumnya. Saya juga sudah menjelaskan cara menerima perasaan anak. Kedua videonya dapat diklik di link samping ini ya. Cara kedua adalah menceritakan kembali. Jadi, cara ini dapat dipakai ketika anak tiba-tiba kesal dan marah, tidak mau melakukan sesuatu yang biasanya dia suka lakuin. Contohnya, biasanya suka main sepeda, karena jatuh, keesokan harinya tidak mau main sepeda lagi. Atau suka berenang, tiba-tiba karena mungkin hampir tenggelam, atau ada pengalaman buruk lainnya selama berenang, keesokan harinya tidak mau berenang lagi. Contoh yang saya ambil kali ini adalah anak yang biasanya suka pergi ke sekolah, tapi karena terlambat dijemput ibunya, tidak mau pergi ke sekolah lagi. Jadi, yang terjadi sama anak, karena anak sangat mudah tenggelam dengan perasaannya, ketika rasa takut mendominasi pemikirannya, dia mengasosiasi rasa takut dengan sekolah. Jadi, dia kesulitan mengakses informasi berkaitan dengan rasa senangnya selama di sekolah. Rasa takutnya sudah membuat dia ketakutan pergi ke sekolah. Jadi, apa yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba memaknai kejadian yang terjadi dari sisi logisnya. Jadi, kita dapat duduk bersama anak ketika anak sudah tenang, dan kita juga tenang, untuk meminta anak menceritakan kembali apa yang terjadi pada hari itu.
Tidak setiap saat anak bisa langsung bercerita. Jadi kita bisa memulai ceritanya, tapi dengan apa yang dia lakukan di pagi hari. Jadi tidak harus langsung masuk ke peristiwa yang terjadi. Cara ini dilakukan supaya anak semakin terbuka mau bercerita dengan kita. Jadi di kasus yang anak tidak mau pergi sekolah itu, bisa contohnya dimulai dengan, "Adik ingat kemarin, habis bangun pagi adik ngapain?" Nah, bisa terus dilanjutkan dengan pertanyaan seputar apa yang dilakukan pada hari itu. Lanjutkan terus pertanyaannya sampai Anda melihat anak semakin senang berbicara dengan kita. Nah, kita bisa tanyakan ketika anak udah mulai terbuka, apa yang terjadi pada saat ibunya tidak menjemput. Jadi misalnya nanya, pas pulang sekolah ibu langsung jemput nggak? Kita juga menerima perasaan takut anak. Ibu mengerti kamu takut sekali tidak dijemput. Maaf sekali adik, ibu terlambat jemput. Ibu terlambat jemput karena jalanan macet. Ketika anak mulai senang bercerita, pada saat kita meminta dia menceritakan kembali, kita udah bisa langsung masuk ke permasalahannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat ibunya terlambat menjemput anak? Jadi di sini ditanyakan, adik ngapain pada saat tidak dijemput? Ternyata anaknya main bersama guru. Jadi bisa dibahas apa aja yang dilakukan dengan guru, bagaimana perasaannya, dan kemudian berikanlah solusi. Misalnya, jadi bagaimana kalau kita bicara dengan guru, adik bisa main sama ibu guru kalau terlambat dijemput. Nah, jadi dengan menceritakan kembali ini, kita membantu anak mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Sehingga ketika anak sudah mulai mengingat, itu berarti otak kirinya sudah mulai responsif lagi. Dan ketika otak kirinya sudah mulai responsif lagi, semakin besar kemungkinannya bagi anak untuk menerima atau untuk ikut berdiskusi dengan kita bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Sehingga konfliknya atau masalahnya bisa cepat selesai. Nah, paling penting untuk diingat di sini, tidak boleh memaksa anak untuk langsung bercerita apa yang terjadi. Anda harus menunggu anak sampai dia siap untuk bercerita, atau bisa memulai dengan apa yang terjadi di pagi hari, apa aja yang dilakukan pada hari itu, sehingga anak semakin terbuka untuk men-share apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Nah, sekarang kita bahas tips ketiganya, yaitu membuat anak mengambil keputusan dalam kehidupannya. Cara ini sangat mudah, yaitu dengan memberikan pilihan-pilihan kepada anak agar dia bisa secara mandiri memilih pilihannya tersebut. Pada anak yang masih kecil, contohnya bisa diberikan pilihan mau makan ini apa itu, mau pakai sepatu ini apa sepatu itu, mau pakai baju warna merah apa warna biru. Untuk anak yang lebih besar, bisa diberikan pilihan-pilihan yang lebih sulit. Misalnya nih, dia suka main taekwondo, dan dia juga suka eskul berenang. Masalahnya, kedua-duanya adanya di jam yang bersamaan. Sehingga berikanlah pilihan kepada anak agar dia bisa mengambil keputusan yang mana yang mau diambil. Bisa juga contoh lainnya dengan uang bulanannya atau uang jajannya. Biarkan anak memutuskan apa yang mau dia beli dengan uang jajannya. Jika dia mau membeli sesuatu yang lebih mahal, biarkan dia memilih mau menabung dan membelinya, atau dia tidak mau menabung dan tidak bisa membeli barang tersebut. Nah, tips keempat adalah mengajarkan anak cara menenangkan diri ketika emosinya atau perasaannya sudah kesal. Cara pertama adalah mengajarkan anak ketika dia sudah mulai mau kesal, untuk menarik napas yang dalam dan mengeluarkannya secara perlahan selama 7 kali. Bisa juga mengajarkan anak untuk melakukan aktivitas fisik, misalnya berlari atau main sepeda ketika dia sudah mulai kesal. Untuk anak-anak yang masih kecil,
Kita sebagai orang tua ataupun guru bisa memainkan musik-musik yang ada gerakannya, seperti action song yang banyak di YouTube. Selanjutnya adalah dengan mengajarkan anak untuk tersenyum selama 10 detik ketika dia sudah mulai kesal. Dan cara terakhir adalah meletakkan tempat-tempat khusus di rumah ataupun di sekolah, yaitu tempat untuk anak agar dia bisa berdiam diri ketika dia sudah mau kesal ataupun marah. Contohnya bisa aja ada sofa, yang mana ketika dia sudah mulai merasa kesal, dia bisa duduk di sofa tersebut sambil memeluk boneka kesayangannya. Untuk anak-anak yang masih kecil, kita bisa mengingatkan. Misalnya nih, kamu mau masuk ke tenda dulu nggak? Sambil peluk teddy bear. Nah, dengan mengajarkan anak cara-cara untuk menenangkan dirinya sendiri, kita sudah melatih anak untuk meregulasi emosinya secara mandiri. Jadi, ke depannya ketika anak merasa kesal ataupun marah atau merasa sedih, dia bisa secara mandiri menemukan cara untuk membuat dirinya kembali tenang. Nah, tips terakhir adalah membantu anak untuk memahami dirinya sendiri dan juga diri orang lain. Cara pertama adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan kamu lakukan ketika hal ini terjadi. Jadi, kita mencegah anak panik ketika bingung apa yang mau dia lakukan ketika suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Contohnya nih, berkata kepada anak yang mau field trip, apa yang kamu bisa lakukan ketika kamu merindukan ibu? Apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu lapar? Nah, contoh lainnya misalnya anak yang pergi ke sekolah nih. Bisa ditanya, apa yang bisa kamu lakukan ketika ibu terlambat menjemput? Apa yang bisa kamu lakukan ketika tidak ada teman yang mau bermain denganmu? Kita juga melatih anak untuk menggunakan otak kanan dan kirinya untuk berpikir secara rasional untuk menjawab pertanyaan orang tua. Selanjutnya adalah meminta anak untuk membuat semacam diary, ataupun untuk anak yang masih kecil, bisa aja gambar untuk menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya sehari-hari. Dengan meminta anak untuk menceritakan kembali apa yang terjadi di sekolah, ataupun misalnya dia pergi ke suatu tempat, setiap hari minta anak menceritakan kembali apa yang terjadi pada hari itu. Masalahnya, nggak setiap saat anak mau langsung menjawab ketika ditanya apa yang terjadi. Kadang anak menjawab lupa ataupun memang dia malas untuk men-share apa yang terjadi. Jadi bisa dibuat menjadi lebih menarik dengan menanyakan, sebutkan satu kebohongan yang terjadi hari ini dan dua kebenaran apa yang terjadi hari ini. Saya akan mencoba untuk menebak kebohongannya. Jadinya kan seperti challenge ya untuk anak, sehingga dia tuh semakin bersemangat untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Cara keduanya bisa dengan menanyakan anak, satu hal yang menyenangkan terjadi padamu hari ini, satu hal yang menyedihkan, dan satu kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain. Semakin anak paham apa yang terjadi dengan dirinya, semakin besar kemungkinan anak untuk mampu meregulasi dirinya. Jadi, dengan menceritakan kembali ini, kita udah membuat anak untuk mengingat apa yang terjadi. Pada saat dia mengingat itu, dia akan menggunakan otak kanannya, yaitu perasaannya, dan otak kirinya apa yang terjadi. Jadi kita secara tidak langsung sudah melatih anak untuk menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara bersamaan. Cara selanjutnya adalah dengan melatih empati anak, yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan perspektif orang lain. Contohnya nih, adik yang mengambil mainan abang tanpa sepengetahuan abangnya. Daripada langsung berkata, balikan mainannya, nanti abang marah. Bisa diterima dulu perasaannya, iya saya mengerti kamu sangat suka mainan itu kan? Dan tanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan orang lain. Jadi bisa dibilang, tapi bisa kamu pikirkan bagaimana perasaan abang ketika mainannya itu hilang, dan itu mainan kesukaannya. Jadi seringlah coba bertanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perspektif orang lain. Misalnya nih, apa yang temanmu rasakan ketika tidak ada yang mau bermain dengannya? Nah, jadi dengan melatih anak menanyakan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perspektif orang lain,
Semakin besar kemungkinan anak untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dalam mengambil keputusan, sehingga anak bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Nah, untuk menutup video saya kali ini adalah referensi buku yang dapat dibaca untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Mohon reviewnya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Selain itu, mohon bantuannya di subscribe dan di share channel saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.